Sold out harga berapa nih? Itu sold out di harga 1.000. Tuh, mentalnya hampir sama semua ya, dari keempat ikan ini nggak ada yang mojok ya. Iya. Oke guys, jadi sekarang kita ngobrol nih, kenapa pilih Auranti? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Kayak gua kan senangnya di Maru. Iya. Kenapa ya kalau misalkan kayak di Maru, saya nggak bisa ngeket ya. Di sini ada Maru, nggak ada yang jadi. Jadi tiap orang itu punya ininya Iya. masing-masing Iya, ya. Jadi hobinya kayak, masing-masing mungkin ya. chemistry ke ikan itu ada yang di Maru, ada yang Iya. di Bata, ada yang di Auranti. Nah, akhirnya milih Auranti ya. Ya, Auranti. Sebelumnya sih kayak ngakit di Bata, Pokra gitu dulu. Cuman sekarang alhamdulillah ada rezeki lebih, nyobain Auranti, oh ternyata cocok gitu. Nyoba Auranti. Ya, berarti sekarang ada berapa nih sih Aurantinya nih? Berapa ya? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Jadi ekor. ada 8 dan itu ini untuk piaraan sendiri atau dijual semua nih? Ada yang emang koleksi pribadi, ada yang buat dijual juga. Campur lah. Ada yang dijual, ada yang koleksi Ya. pribadi. Tapi perawatan sama semua kok, nggak ada yang beda-bedain. Untuk perawatannya nih mungkin dari awal ya, Iya. dari lu PO ya, dari PO Iya. sampai ikan bener-bener enak buat di display, kira-kira apa nih yang lu lakuin sama ikan itu? Oke. Kalau misalkan bukan open, fresh PO lah, kita sebut fresh PO banget gitu ya, ikan datang terus kita ambil gitu, kita beli, kan suka ada yang sobek-sobek atau patah gitu ya, nah itu biasanya pakai cacing. Ikan baru datang PO biasanya udah pasti pakai cacing. Kalau 3 hari tuh kurang lebih pakai cacing, pagi sama malam, jadi sehari 2 kali tuh makannya. Jadi makan sehari 2 kali ya, pagi cacing, sama malam. ya, Karena cacing kok. guys, jadi kalau ikan baru datang itu emang pakai pakan hidup ya, Ya. sama cacing itu buat luka-lukanya Ya, ya, betul, buat luka-lukanya biar cepat sembuh. Recovery dulu lah gitu, cacing dulu, nanti udah 3 hari baru nyoba ke pelet. Udah pelet baru masuk katak gitu. Nah kalau dulu sih di ikan ini yang CBY itu pakan hidupnya ada 3 variasi om. Jadi ada cacing, katak, sama udang hidup. Itu kalau yang dulu, kalau buat CBY ini. Cuman kalau sekarang lebih ke pelet maxi sama katak aja di pakan hidupnya. Jadi kalau untuk pelet sendiri itu buat apa nih, Pip? Kalau di Maru itu kan bisa buat mencerahkan si cabung ya. Kalau di Auranti ini fungsinya pelet, fungsinya kakak, atau pakan yang lain tuh fungsinya untuk apa nih? Untuk entah di barnya, entah di mentalnya. Kalau sejauh ini sih Rafif aplikasiin pakan itu ke ikan-ikan Rafif ya om ya. Kalau pelet maxi itu ya pasti ke warna ya om ya. Maksud tadi warna emang. Masih warna, seluruh warna sih, kayak dari warna birunya, warna kuningnya, gradasinya gitu. Nah terus kalau misalkan untuk pakan hidupnya, cacing tadi sama kayak yang om bilang itu buat mempercepat penyembuhan itu cacing. Terus yang katak itu apa ya, kalau kelihatannya tuh visualisasinya lebih tebal, lebih gagah gitu kelihatannya. Jadi biar si tulang itu kelihatan lebih tebal ya. Jadi kayak beda sama Asiatica itu kan tulangnya tipis ya. Iya, lebar-lebar banget gitu kelihatannya, nggak tegak gitu. Nah kalau udang itu lebih ke warna juga sih om, nggak kayak warna kuningnya, biasa ke kuning, lebih ke kuning kalau udang. Kalau Rafif sendiri gitu. Oke, berarti itu dari pakan ya. Kalau untuk settingan tank sendiri nih, Pip, pengaruh nggak nih besar ukurannya, terus dari backgroundnya, itu harus seperti apa nih? Oke. Kalau misalkan untuk settingan tank, kalau Rafif sendiri nggak yang terlalu dipatok banget ya om ya. Cuman kalau kayak bau pasirnya merah, backgroundnya mau putih mau hitam itu cocok-cocok aja gitu. Baru gimana? Ownernya kali ya, Iya, buat betul. suka ikannya di background apa. Jadi Iya. emang nggak ada patokan guys kalau untuk settingan tank itu. Ya. Cuman kalau misalkan kalian mau naikin warna badan gitu ya, mau naikin warna badan Auranti, kalau Rafif sendiri lebih sering pakai background hitam om. Background hitam. Tuh. Kenapa tuh? Karena dia kan
bawah bawah pasti merah tuh kan Ya. pasti. Nah backgroundnya hitam itu lebih apa ya, kayak kalau cahaya tuh lebih merah gitu om ke dalam gitu. Jadi si badan ikan tuh lebih pekat gitu. Iya, nggak pucat gitu. Jadi kalau pakai putih itu lebih cenderung pucat ya, Iya, warna ikan ke warna badan sirip itu lebih pucat ya. Betul, betul. Kalau ikan-ikan yang masih bahan lah gitu, kalau yang udah senior size-nya gitu biasanya pekat ya. Nah, terus dari segi air nih, Pip, itu bagusan ketapang atau air bening nih untuk progres ikan auranti. Misalnya kan ada yang bilang oh bagusan ketapang untuk Iya. warna, bagusan air bening karena yang lebih bersih warnanya. Nah, untuk Ratu sendiri gimana nih pendapatnya? Kalau pendapat pribadi ya om ya, kalau pendapat pribadi sejauh ini sih kalau kayak PO tetap pakai ketapang ya om ya. PO. Karena kan untuk menurunkan pH air ya, jadi pakai PO. Antisipasi gitu sih, antisipasi. Cuman kalau misalkan kayak ngaruh kemana, ke warna atau apa gitu, menurut Rapip nggak terlalu sih, nggak ada efeknya lah gitu, nggak terlalu pengaruh banget gitu. Tetap kalau pengaruh yang signifikan tuh dari pakan. Ya itu pendapat sih. Guys, jadi pakan itu tetap yang utama ya. Iya, Dari betul. settingan tank kalian seperti apa, tetap nutrisi buat si warna ikan itu tetap adanya di pakan. Itu pakan. Untuk nguras nih, untuk ngurasnya itu kan ada yang bilang makin sering makin bagus ya. Ya. Ada yang bilang juga jangan sering-sering diganti, ntar warnanya tidak yang kayak jadi. Iya. Itu gimana nih untuk ikan-ikan di sini nih? Pip? Oke. Kalau ikan di sini sih om, ada sebagian yang dikurasnya tuh 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali om. Gitu. Jadi kalau misalkan yang seminggu sekali itu yang tempatnya udah pakai filtrasi ya di Y ini. Itu seminggu sekali cukup. Kalau misalkan yang nggak pakai filter, nah filter atau biofoam lah itu, Ya. itu biasanya 3 hari sekali ngurasnya ya, karena kan akuariumnya kan pada kecil di sini, bom amoniaknya pasti banyak juga tuh. Itu kuras total atau kayak sekedar Sipon siponnya ya, itu? sipon sih, lebih sipon, tapi nyisain sebadan ikan aja sih om, sampai sebadan ikan gitu. Jadi kan nggak dibungkus gitu. Oh lumayan banyak Iya, kan, lumayan ya? banyak. Lumayan banyak. Jadi untuk yang akuarium nggak ada penyaringannya ya, Iya. nggak ada filternya itu dia 3 hari sekali dia Sekali. di sipon ya. Siponnya itu sampai sekitar 50% berarti ya. Lebih Lebih ya. dari 50%. Jadi lebih dari 50% airnya ya. Iya, tapi nggak sampai diangkat, diplastikin gitu ikannya. Jadi kalau untuk yang pakai filtrasi itu bisa seminggu sampai 2 minggu ya. Seminggu 2 minggu. Seminggu, Lihat seminggu kondisi kali. ikannya, kalau udah pucuk baru. Jadi kalau main ikan itu harus kita sendiri guys yang tahu ya, di tempat kita seperti apa itu ya kita sendiri yang tahu. Iya. Ikan kita ya nyamannya gimana. Mungkin di sini 3 hari sekali ya dikuras, di tempat lain mungkin 3 hari sekali karena celeng. Nah, itu makanya kita harus inilah harus adaptasi sendiri ya, Iya, betul, ikan betul. kita enaknya gimana itu Iya. harus kita lihat sendiri. Tapi jangan samain sama Maru ya, Maru 3 bulan sekali ya hidup. Bener. Orang 3 bulan sekali spiritnya habis. Iya, betul. Ada pusing orang itu ikan-ikan sensitif ya om ya. Ya jadi apa nih, keluh kesahnya ngakit oranti nih, karena gue sendiri aja kan belum jadi gitu loh, orang di rumah masih begitu aja gitu. Kalau kesannya sih, kalau Rapi pribadi, kalau ikannya tuh udah mulai gede gitu om, kalau kesannya tuh ya kalau masih kecil sih istilahnya nggak terlalu rentan banget ya om ya, kayak 3 hari sekali nguras atau seminggu sekali nguras tuh ikan masih aman gitu om. Tapi kalau misalkan udah seukuran BY, waktu nggak pakai filtrasi gitu, itu ikan tuh kalau misalkan udah dikuras 2 hari aja itu langsung kuncup dia gitu. Jadi makanya udah pakai filtrasi gitu. Mungkin kalau kesannya di situ, kalau size ikan udah lebih gede itu untuk di lokasi Rapi pribadi gitu, karena kan beda-beda juga ya om ya, setiap lokasi suhunya gitu. Jadi emang oranti itu agak beda guys ya, karena dari semakin gede itu biasanya badannya agak sedikit menengok ya. Iya betul. Jadi gue liatin itu emang oranti makin gede badannya Kayak emang karakternya gitu. tulang ekornya itu kayak turun ya, beda sama jenis ikan lain ya. Makanya mungkin yang agak riskan itu begitu ikan masuk ke ukuran 25 cm ke atas itu ya, biasanya ekornya itu mulai turun lagi. Iya, ada beberapa yang emang lurus, cuman emang susah gitu.
Jadi kurang lebih itu ya penuturan dari owner. Ini namanya apa sih? Nama ikan? Nama ikan apa nama toko? Nama toko. Nama toko. Nama tokonya KFS, Kenanga Fish Shop. Dari ownernya KFS ya, Kenanga Fish Shop. Jadi kurang lebih seperti itu guys cara merawatnya. Mungkin kalau kurang-kurang jelas ya kalian bisa langsung tulis di kolom komentar pertanyaan kalian, atau kalian bisa DM nih di Facebook atau Instagramnya Rapip ya, nanti kita cantumin. Mungkin kalian mau beli ikannya yang di sini atau mau main lagi ke sini ya, itu terserah guys. Nah, jadi untuk apa saran untuk para skipper seorang nanti ke depan gimana nih? Jadi biar supaya harganya tetap stabil, terus ikannya pun nggak jual ikan-ikan receh ya. Jadi di pasar tuh udah mulai ikan-ikan receh lagi yang keluar nih, tapi harganya mahal ya. Jadi apa nih tips sarannya ke depan? Apa ya, kalau saran mungkin lebih semangat lagi ngeprogresnya, terus kayak apa sih ya, jangan nanggung gitu untuk seluruh keepers sana gitu mungkin ya. Karena juga tuh seluruh keepers sana kayak ngeprogres, jangan yang setengah-setengah kayak kok ini belum jadi juga gitu, udah 1 bulan 2 bulan ya, mungkin disabarin lagi gitu, tetap digali terus, semangat terus lah. Progres itu lama guys, mahal progres itu, tapi semangat aja gitu. Ya semua ikan dasarnya sama ya, kita harus suka dulu guys. Jadi kita suka ikannya, makanya ngerawatnya pun jangan mikirin jualannya ya. Jadi kalau kecuali emang kita niatnya buat jualan ya, kalau kita niatnya buat jualan ya kita pikirin itu. Cuma kalau kayak gini ya, kayak gue sendiri itu mikirnya lebih ke kualitas ya, operasi ikannya sendiri. Jadi harus banyak sabar dan banyak belajar yang belajar yang orang-orang yang udah emang ikannya udah bagus atau ikan yang udah berprestasi guys. Jangan malu bertanya guys. Karena semua gue juga dari nol ya, gue dari megang cana itu dari nggak tahu apa-apa ya, sampai alhamdulillah sekarang bisa sama Rapip sendiri dari jualan dari nol, dari jualan pasir malam. Gue kenal ini dari jualan pasir malam ya, sampai sekarang punya auranti segini banyak, dari juara 1 juga. Kayaknya mantap ya. Jangan lupa subscribe guys. Oke, mungkin segini dulu guys videonya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye.